Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dela Septiana, Saya Yasman Kamboja. Saya D5. akan mempresentasikan tugas seminar penelitian akuntansi. Yang pertama akan dibacakan oleh Yasman. Faktor-faktor persepsi wajib pajak terhadap etika pelanggaran pajak. Latar belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbagai macam faktor internal yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap suatu tindakan penggelapan pajak antara lain pemahaman pajak dari Mutia tahun 2014 dan Love of Many dari Basri tahun 2015. Tang Dalang Hafizah tahun 2016 menyatakan bahwa cinta uang atau love of many mempunyai pengaruh pada perilaku yang tidak etis. Orang yang mencintai uang sangat tinggi cenderung tidak akan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan imbal balik kepadanya. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak, baik dengan tidak membayar pajak ataupun melaporkan pajak dengan nilai yang tidak benar. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, misal situasi dari norma subjektif. Norma subjektif adalah keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang yang menjadi referensinya. Sehingga individu tersebut akan melakukan faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku etis individu adalah religiusitas. Sikap religiusitas diyakini sebagai penghalang perilaku tidak etis atau pembentukan moral yang baik. Religiusitas berlaku pada sebuah penegak aturan-aturan yang dapat membatasi niatan individu atau wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk menghindari penggelapan pajak. Abstrak. Penelitian ini menguji pengaruh pemahaman perpajakan, norma subjektif, cinta uang, dan religiusitas terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Data primer diperoleh melalui survei langsung dengan menggunakan kuesioner, menggunakan analisis regresi berganda, 4 hipotesis yang diuji. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 2 hipotesis yang didukung mengungkapkan perpajakan itu pemahaman dan religiusitas berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penghindaran pajak. Hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hipotesis 2, norma subjektif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hipotesis 3, love of many berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hipotesis 4, religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Metode penelitian. Populasi penelitian ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convention sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum pengujian hipotesis, penelitian terlebih dahulu menguji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Penelitian ini memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas.
Hasil penelitian, analisis linier berganda. Tabel 4, koefisien determinasi. Seperti yang terlihat pada gambar, tabel 4 menyajikan hasil uji koefisien determinasi. Tabel 4 menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai adjust R-square sebesar 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi etika penggelapan pajak dapat sebesar 34,9%. Dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pajak, norma subjektif, love of money, dan religiusitas. Pengujian signifikan F bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil pengujian signifikan F menunjukkan hasil regresi diperoleh nilai signifikan sebesar 14,240. Nilai signifikan 14,240 lebih besar dari 0,05 alfa. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen yang terdiri dari pemahaman perpajakan, norma subjektif, love of money, dan religiusitas mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tax evasion. Selanjutnya, hasil penelitian analisis linier berganda. Seperti yang terlihat pada tabel 5, hasil penelitian ini berdasarkan hasil uji T dalam tabel 5 yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikasi sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil daripada alfa 0,05. Artinya pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Yang kedua, variabel norma subjektif memiliki nilai signifikan sebesar 0,354. Nilai tersebut lebih besar daripada alfa 0,05, artinya norma subjektif tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Yang keempat, variabel love of money memiliki nilai signifikasi sebesar 0,571, artinya love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Yang terakhir, variabel religiusitas memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil daripada alfa, artinya love of money berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Next. Diskriminasi dan sistem perpajakan. Diskriminasi sendiri merupakan sebuah tindakan yang tidak adil yang dilakukan fiskus kepada individu dan kelompok atas suatu hal yang dipeta-petakan seperti ras, agama, suku bangsa, dan kesetaraan sosialnya. Dan yang kedua yaitu sistem perpajakan. Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etik penggelapan pajak. Sistem perpajakan harus didasarkan pada keadilan. Wajib pajak membutuhkan kepastian dari sistem perpajakan. Jalan dengan variabel ini di mana dijelaskan bahwa di mana seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukainya. Dalam hal ini adalah jika sistem dalam perpajakan itu baik, maka seseorang akan berespon dengan positif. Kebalikannya, apabila buruk sistem perpajakan, maka wajib pajak akan lebih sering memberikan respon negatif dengan begitu perilaku penggelapan pajak akan terjadi. Selain itu juga akan mengganti populasi yang tadinya merupakan UMKM menjadi mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah perpajakan, baik perpajakan 1 maupun perpajakan 2. Ada pula indikator yang digunakan untuk mengukur variabel diskriminasi, yaitu 1. Perlakuan dibedakan atas dasar budaya, agama, status sosial, dan ras. Yang kedua, perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya. Yang ketiga, pengurangan pajak dari zakat. Kualitas pajak berarti kemampuan fiskus saat memberikan pelayanan pajak yang optimal sesuai standar pelayanan
ke wajib pajak terus-menerus dan dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan rasa yang puas pada diri wajib pajak atas pelayanan yang dirasakan. Kualitas pelayanan mempengaruhi wajib pajak terkait pandangan dalam hal kepatuhan membayar pajak. Adapun indikator yang diadopsi mengukur kualitas pelayanan pajak berupa yang satu, pelayanan, yang kedua, profesionalisme pelayanan, yang ketiga, kesigapan pelayanan, dan yang keempat, kenyamanan pelayanan serta kemampuan dan memberikan perhatian dalam pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.